atas waktunya yang diberikan untuk saya. Pada malam hari ini saya diundang untuk testimoni ya di Pinggo. Ini untuk pertama kalinya saya tampil di testimoni acara Pinggo. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pinggo setanah air dari Sabang sampai Merauke. Mungkin juga ada saya lihat tadi dari Singapura ya. Terus juga mungkin ada dari Malaysia teman-teman Pinggo semuanya. Salam kenal. Nama aslinya Hajah Iis Juliana Ayunani, tapi karena kebetulan saya juga latar belakangnya selain sebagai pebisnis insuran atau asuransi, saya juga sebagai seorang penyanyi. Saya sudah ada beberapa album, mungkin teman-teman bisa cek di Google ya. Ada album saya terbaru, saat ini saya lagi launching album religi namanya Tawakal. Nama saya kalau di dunia panggung atau di dunia artis namanya Liz Anjani. Jadi Liez Anjani gitu ya. Kebetulan saya emang hobi menyanyi, jadi saya bikin album kemarin baru launching waktu sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri. Saya launching religi namanya Tawakal, dan sebelumnya juga saya launching album dangdut yang berjudul Aku Selalu Menyayangimu. Bisa dilihat, mungkin bisa bantu di share atau di subscribe ya di YouTube. Ya itu. Nah kemudian latar belakang saya adalah saya sudah di perusahaan lama atau di perusahaan asuransi merah, saya sudah lebih dari 10 tahun menggeluti bisnis asuransi ya. Mulai dari agent, kemudian naik peringkat jenjang karir menjadi seorang associate agency director, dan kemudian sekarang saya sudah di posisi tertinggi di perusahaan asuransi merah, yaitu udah posisi agency director. Dan saya sudah alhamdulillah di perusahaan asuransi juga, saya sudah melanglang buana ke berbagai belahan negara, sudah lebih dari 26 negara saya injak, mulai dari Paris, Prancis, Swiss, Belanda, harusnya tahun ini juga saya ke Copenhagen, tapi karena corona jadi akhirnya Prudential kasih kompensasi uang sebesar 80 juta alhamdulillah gitu ya, karena nggak jadi berangkat ke Copenhagen. Jadi setiap tahun saya alhamdulillah achieve jalan-jalan luar negeri terus, dan sudah bisa investasi rumah, real estate, apartemen, ya alhamdulillah gitu berkat pencapaian dari Prudential. Nah kemudian pada saat itu kalau dari segi income sih alhamdulillah ya, dari Prudential saya sudah hampir 100 juta, dan saya sudah investasi dalam bentuk apartemen maupun properti dan segala macam. Tapi hanya satu kekurangannya yang saya rasakan semakin lama itu bisnis itu, kita kalau sudah di puncak karir gitu kan, ada satu kejenuhan yang memang kalau uangnya sih nggak jenuh ya, tapi dari pelayanan saya harus melayani ribuan nasabah. Tentu saya merasa kewalahan gitu ya, lama-lama kok saya nggak ada istirahatnya, mau tidur aja nasabah telepon, saya mengalami pendarahan, saya mau masuk rumah sakit. Jadi kita terus melakukan pelayanan. Dalam hati kapan saya istirahatnya gitu kalau begini gitu, karena setiap tahun pun saya selalu ditarget oleh perusahaan gitu ya, untuk ya targetnya juga miliaran, lumayan stres juga gitu kan, seperti itu. Jadi pernah waktu itu perusahaan saya mengundang satu pebisnis e-commerce termuda di Indonesia, yaitu Yasa Singgih ya. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, namanya Yasa Singgih. Dia pebisnis e-commerce yang sukses dari usia 15 tahun dia memulai bisnis e-commerce. Pada saat itu dia diundang sebagai speaker di perusahaan saya, di perusahaan asuransi saya. Dan pada saat itu dia udah income miliaran gitu. Hanya dari modal dia ratusan ribu rupiah, tapi akhirnya dia bisa menjadi seorang miliarder termuda dari bisnis e-commerce. Dia mulai dari bisnis, mulainya tadinya dari kaos-kaos gitu ya. Lama-kelamaan dia ambil spesialis menjadi penjual sepatu kulit khusus cowok sama gesper gitu ya. Tapi dia bisa meraup penghasilan miliaran. Seorang anak muda. Pada saat itu saya bilang, oh Yasa hebat ya, kamu masih muda udah jadi miliarder. Mbak, katanya kalau untuk menjadi pebisnis e-commerce nggak perlu harus modal besar, dari modal kecil aja yang penting ulet katanya gitu. Dan ada sistem yang ibaratnya emang udah teruji kalau dia bikin sistem sendiri gitu kan. Nah makanya di dalam apalagi pas saat pandemi corona begini kan, kita dirumahkan gitu ya, artinya saya untuk ketemu nasabah juga agak sulit, ketemu klien yang biasanya saya ketemu di lapangan, karena kan kita kalau prospek di perusahaan yang lama, saya harus ketemu klien face to face. Saya harus menjelaskan, menyajikan ilustrasi, dan ibaratnya juga saya harus minta tanda tangan dari nasabah gitu kan. Tentu dengan adanya pandemi corona itu
ibaratnya sangat menyulitkan sekali saya untuk bisa bertatap muka dengan calon klien. Nah, di saat saya ibaratnya sering berada di rumah, saya merenungi, saya bilang kapan ya saya dipertemukan dengan sebuah bisnis yang tanpa harus melayani gitu ya, tapi income-nya bisa mengalir deras melebihi dari income saya di Prudential, maka saya ibaratnya tuh mungkin saja saya akan berpindah haluan gitu, walaupun nasabah-nasabah yang sudah saya rekrut tetap akan menjadi tanggung jawab saya seumur hidup, tapi saya tidak mau menambah nasabah baru gitu kan, seperti itu. Nah, di dalam peperangan batin saya gitu ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan bisnis yang ibaratnya tuh saya nggak harus capek gitu, nggak harus melayani komplain dari nasabah, tapi ibaratnya income bisa jauh lebih oke gitu kan. Nah, di saat saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman lama ya, pada saat itu saya dapat reward Bali Lombok ke Lombok pada saat saya jadi agent. Reward pertama kali yang saya capai di Prudential adalah Bali Lombok, dan dia adalah sahabat saya, sama-sama orang asuransi juga gitu ya. Dan dia telepon saya, Lis, katanya saya mau ke rumah, boleh nggak? Ada apa ya Pak? Saya bilang gitu kan. Saya ada bisnis bagus katanya gitu kan. Bisnis apa? Ya pokoknya nanti aja deh. Oh ya udah, kalau begitu Bapak ke rumah saya aja. Gak apa-apa Pak, boleh pakai masker aja, karena saya pengen dijelasin secara detail gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah saya bawa laptop gitu kan, dia jelasin gimana jenjang karirnya segala macam. Akhirnya saya nggak pakai mikir lagi, wah ini nih Pak bisnis yang saya cari ini, segituin kan. Walaupun dia bilang Pinggonya memang belum resmi launching, nggak apa-apalah, saya bilang saya juga percaya kalau di Malaysia aja bisa diterima, masa sih Indonesia nggak mau terima Pinggo. Intinya itu aja sih, Malaysia juga bukan orang yang bodoh gitu ya, artinya Pinggo. Dan saya tanya siapa pemilik Pinggo ini, Jack Ma Alibaba. Oh ya udah, aku udah tahu Jack Ma-nya aja udah oke, saya udah langsung interest gitu ya. Nggak mungkin lah Jack Ma bikin ibaratnya tuh sebuah bisnis yang jelek gitu ya. Akhirnya saya nggak pakai panjang lebar, akhirnya udah saya putuskan bergabung pada saat itu. Terus setelah itu Pak, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau jadi AM, saya bilang gitu kan jenjang karir pertama, saya langsung tanya jenjang karir pertamanya di Pinggo apa AM. Ibu cukup rekrut 10 katanya, dan langsung di bawah Ibu udah ada 30 PS. Ya udah, aku langsung kerjain. Begitu saya katakan saya siap AM, kata saya tuh kalau begini mah ini mah gampang, saya bilang. Masih sulit di asuransi itu kan, ini lebih mudah menurut saya gitu ya. Akhirnya ya udah, nggak pakai mikir lagi, besoknya saya langsung action. Saya ketemu 5-6 orang, saya jalanin, walaupun banyaknya by phone ya, teman-teman saya kan banyak, karena ini tidak perlu sulit, tidak perlu tanda tangan, tidak perlu ada KTP, kan hanya bisa kita tinggal jelasin, bisa via Zoom ataupun via telepon gitu ya, seperti itu. Akhirnya udah, teman-teman saya, karena mungkin saya sudah terbukti sukses di Prudent, jadi saya udah punya jaringan, sudah punya, jadi nggak susah, dan udah punya banyak teman di asuransi juga. Jadi ibaratnya saya nggak susah untuk mencari link gitu kan, seperti itu. Jadi saya hanya telepon begini-begini, ininya apa, jenjang karirnya begini-begini. Mereka bilang, ya udah Liz, gue percaya, kalau lu bilang bagus gue ngikut. Jadi hanya begitu aja. Jadi saya nggak begitu kesulitan untuk menjelaskan kepada mereka. Akhirnya ya saya closing. Akhirnya hanya dalam jangka waktu 14 hari saya langsung achieve AM di Pinggo gitu ya. Dan saat ini di bawah saya sudah ada 3 AM pada saat ini ya. Jadi saya hanya tinggal kurang 5 AM lagi untuk menuju affiliate trainer ya, untuk posisi jenjang karir tertinggi di Pinggo. Dan itu kemarin saya di-challenge sama Pak Wahyudi, Bu Iis mau berapa lama katanya jadi AT? Saya bilang, Pak, mudah-mudahan paling lama 3 bulan. 3 bulan ya, paling cepat 2 bulan ke depan. Saya bilang, insya Allah itu paling lama, karena saya saat ini lagi mempersiapkan, insya Allah 5 AM saya akan lahir dalam jangka waktu yang bersamaan. Itu strategi saya selanjutnya gitu kan. Nah, itu alhamdulillah, dan hari ini saya benar-benar membuktikan Pak Wahyudi, saya pengen diajarin bagaimana withdrawal komisi saya dari Pinggo. Walaupun baru 15 juta ya teman-teman, tapi kan itu 15 juta komisi saya di Pinggo. Saya bangga karena kerjanya juga baru 1 bulan. Kalau di Prudential wajar 100 juta juga, saya sudah 11 tahun di Prudential gitu kan. Wajar gitu kan. Jadi ini alhamdulillah, tadi saya sudah sukses withdrawal 15 juta ya. Mudah-mudahan mungkin sebentar lagi akan diterima di rekening saya. Mungkin itu aja kali ya Pak ya, nggak usah panjang lebar. Jadi saya kasih tip kepada teman-teman yang mungkin masih ragu, yang masih mikir-mikir, nggak usah kebanyakan mikir, karena
ibaratnya untuk join aja tidak perlu uang yang banyak ya menurut saya modalnya, dan terus itu juga diganti dengan barang, dan juga kita udah dapat satu akun bisnis gitu kan. Kalau memang barangnya tertunda nggak apa-apa, karena memang kita maklumin karena lagi lockdown, lagi ada corona. Kecuali nggak ada corona, Pak Wahyu dibilangnya macam-macam, itu nggak masuk akal. Tapi karena corona saya ampuni gitu, saya maafkan, nggak apa-apa gitu, karena memang lagi situasi dan kondisi memang lagi tidak memungkinkan, jadi masuk akal kalau Pak Wahyu bilang barangnya entar gitu ya, seperti itu. Tapi kan paling tidak kita sudah punya akun bisnisnya, itu yang menjadi ibaratnya nggak apa-apa. Toh satu akun bisnis ini kita akan sulit membuat satu akun yang seperti ini kalau ini bukan sebuah perusahaan yang besar gitu. Ini kan semacam kayak Gojek, aplikasi Grab kayak gitu kan, akan sulit kita membuat sendiri, makan begitu. Kalau nanti suatu hari nanti kita kebanyakan mikir, terus pada saat akhirnya Pingo booming di Indonesia, baru kita memulai, ya kita udah kehilangan berapa langkah jauh dengan orang lain yang sudah ibaratnya pionir menjadi awal gitu ya. Kalau saya sih segala sesuatunya gamblingnya gini ya, saya berjiwa sebagai seorang pengusaha. Saya ibaratnya tidak perlu banyak mikir, kalaupun saya ketipu juga paling cuma 800.000 gitu kan, seperti itu ibaratnya. Tapi saya yakin ini bukan perusahaan tipu menipu gitu kan, seperti itu. Saya yakin Pingo suatu hari nanti, saya ibaratnya di sini punya misi. Saya punya visi ke depan, artinya suatu hari nanti saya seolah-olah membayangkan bahwa Pingo ini pasti akan terjadi booming di Indonesia, karena ini bisnis e-commerce yang ibaratnya baru satu-satunya memiliki sistem afiliasi gitu kan, seperti itu, yang tidak dimiliki oleh Tokped, Shopee maupun Lazada kayak gitu. Selama ini saya sering belanja di Shopee, tapi saya tidak pernah dapat komisi atau cashback apapun. Tapi kalau saya pergunakan Pingo ini, ibaratnya men-share ke teman-teman ataupun saya sendiri berbelanja, saya udah dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, ini bisnis ini yang saya cari sebenarnya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih, ya nggak usah ragu-ragu lah teman-teman. Saya insya Allah Pingo ini adalah bisnis yang emang bagus ya, baik dan simple gitu. Kalau menurut saya mah tidak perlu harus stok barang, tidak perlu harus packing gitu kan, tapi kita udah dapat bersih ya gitu. Itu aja sih teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja Pak Pardede, terima kasih banyak. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tulis luar biasa sekali. Kita mengharapkan nanti akan berikan testimoni lagi. Nanti setiap minggu ada 2 kali loh. Mungkin nanti setiap bulan akan. Iya siap Pak. Kalau Pak Wahyudi yang minta atau Pak Pardede yang minta ataupun siapapun teman-teman yang minta saya testimoni, insya Allah saya dengan senang hati akan share gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih Bu Iis. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih. Ya, rekan-rekan semua tadi sudah mendengar betapa ada 4 poin tadi yang coba kita simpulkan dari testimoninya Ibu Zuliana. Yang pertama adalah beliau mengharapkan ada satu kebebasan, ya, ada freedom, ya, itu yang pertama, luar biasa. Yang kedua, hidup ini harus berpikir cerdas, smart, kan gitu. Jangan hidup biasa-biasa saja. Hidup itu harus berpikir cerdas dan smart, yang nomor 2. Yang ketiga, hidup itu harus selalu berinovasi dan berevolusi. Situasi kondisi seperti apapun harus bisa berevolusi. Ibu I sudah bisa tadi, jangan pernah bilang karena koroni kita semuanya down kan gitu. Tapi beliau tadi punya prinsip hidup itu harus berinovasi dan berevolusi. Panas kita panas, dingin kita dingin, suam-suam kita dingin ya. Dan yang terakhir ya, beliau bilang bahwa bedanya orang sukses dengan tidak sukses seberapa cepatnya Anda bisa mengambil keputusan.